Ya, misal kebakaran Gunung Bromo kembali terjadi. Kali ini menghanguskan sebagian blok savana lembah Watangan atau Bukit Teletabis, di mana api diduga muncul dari flare yang dinyalakan seseorang saat sesi foto prewedding. Kebakaran Gunung Bromo kembali terjadi menghanguskan sebagian blok savana lembah Watangan atau Bukit Teletabis. Diduga api muncul dari flare yang dinyalakan seseorang saat sesi foto prewedding. Para pengunjung yang menggelar prewedding ini diduga menggunakan flare dalam salah satu sesi fotonya. Flare ini kemudian menimbulkan api yang dengan cepat membakar savana. Api menyebar dengan cepat mengingat saat kejadian savana dalam kondisi kering karena sedang puncak musim kemarau. Pertama, seharusnya dari pihak event organizer dari Surabaya itu memberitahukan ke kita, kepada Muspika bahwa ada kegiatan prewed di Gunung Bromo. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh EO tersebut. Dan kami tahu-tahunya beliau ini padahal sekarang masih musim kemarau panjang, tahu-tahu masang flare, menyalakan flare, akhirnya berakibat kebakaran di Bukit Teletabis. Rombongan pengunjung yang diduga penyebab munculnya kebakaran kini sudah ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di kantor polisi setempat. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran ini. Akibatnya, aktivitas di kawasan Gunung Bromo ditutup sementara mulai 6 September 2023 hingga waktu yang belum ditentukan. Rifki dan Wanus, Probolinggo, Jawa Timur. Ya, misalnya untuk mengetahui perkembangan terkini dalam kasus kebakaran Bromo yang dipicu flare prewedding ini, kita telah terhubung dengan Kapolres Probolinggo, ada AKBP Wisnu Wardana. Selamat malam Pak Wisnu, terima kasih telah bergabung sama kami di Berita Satu Malam Pak. Pak, apakah hingga saat ini kebakaran masih terus terjadi? Mohon maaf Pak, kami belum bisa mendengar suara Anda Pak. Halo? Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas. Jadi kami informasikan untuk saat ini kebakaran yang ada di Bukit Teletabis di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru Blok Savana, Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo masih terjadi namun dalam skala sedang dan kecil. Untuk di bagian bawah sudah padam, namun masih ada titik api di bagian atas sampai malam ini tadi. Boleh digambarkan Pak bagaimana seberapa luas kira-kira lahan yang terbakar akibat kejadian ini? Ya, hasil koordinasi dengan pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kebakaran yang terjadi kurang lebih 50 hektar. Oke, 50 hektar ya, cukup luas kalau kita membicarakan mengenai penyebab dari kebakaran yang ternyata adalah disebabkan flare prewedding. Dan dalam hal ini kan ada laporan juga bahwa pihak kepolisian sudah menangkap IO ya Pak, yang mengadakan acara ini. Apakah benar Pak? Dan juga sejauh ini kalau saya benar, sudah sejauh apa pemeriksaan terhadap para pihak yang bertanggung jawab ini? Sampai hari ini dari 6 orang yang sudah kami amankan, jadi 1 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, yaitu penanggung jawab wedding organizer, yaitu saudara AWEW selaku pemilik atau owner dari freelance wedding organizer ini. Kemudian terhadap 5 orang yang lain, ini statusnya sementara saat ini masih menjadi saksi. Oke, kalau dari keterangan para terperiksa dan juga yang pihak pemilik yang sudah dijadikan tersangka, apakah ini murni karena kecelakaan atau bagaimana Pak? Ya, hasil keterangan dari para saksi yang ada di lokasi, jadi pada saat foto prewedding itu menggunakan 5 flare asap yang digunakan sebagai aksesoris pada saat foto prewedding. Jadi 4 flare sudah digunakan, kemudian ada 1 flare yang tidak bisa digunakan namun tiba-tiba meletup.
Nah, Oke. hasil dari letupan inilah yang kemudian membakar Bukit Teletabis. Tapi kalau dalam aturannya Pak, dalam aturan untuk misalnya menggunakan Gunung Bromo ini sebagai latar belakang dari foto prewedding ini, apakah memang diperbolehkan begitu menggunakan flare? Ya, penyampaian dari pihak Taman Nasional Bukit Bromo dan TNBTS itu tadi menyampaikan bahwa kawasan Bromo ini merupakan daerah konservasi. Oke. Namanya sudah Taman Nasional, Pak ya. Jadi pada saat menggunakan daerah konservasi ini harus seizin dari pihak TNBTS. Apabila menggunakan memerlukan surat izin masuk kawasan konservasi. Oke. Apakah pihak yang menyelenggarakan ini sudah berizin, sudah mengantongi izin itu? Dan juga terkait dengan hal ini tentunya kan ada otoritas dari pengelola. Apakah kemudian polisi juga sudah memeriksa pihak pengelola? Ya, jadi untuk wedding organizer tidak mempunyai surat izin masuk kawasan konservasi. Ini hasil pemeriksaan kami. Kemudian terhadap pihak pengelola sendiri kami sudah melakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan itu memang tidak ada dari pihak wedding organizer itu mengajukan izin kepada mereka. Oke, terakhir Pak, apa ancaman hukuman bagi para pelaku ini? Untuk ancaman hukumannya yaitu pengenaan pasal 50 ayat 3, kemudian pasal 78 ayat 4 Undang-Undang Kehutanan, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pasal 188 KUHP, di mana ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara dan denda sebesar 1,5 miliar. Baik, semoga ini menjadi kejadian terakhir dan juga memberikan pelajaran lah ya Pak bagi hal-hal yang kenaifan manusia yang tidak penting sebenarnya seperti hal ini. Terima kasih Benar, Mas. Pak atas informasi Betul, yang Mas. telah Anda sampaikan. Terima kasih.